Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam sesi perkuliahan yang ketiga. Meskipun secara virtual melalui video ajar ini. Salawat dan salam mari sama kita limpahkan, kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita dan yang telah saya paparkan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya pertemuan kali ini kita lakukan secara virtual by iLearn, di mana kalian akan menyimak video ajar yang akan saya paparkan melalui video ajar kali ini. Silahkan rekan-rekan semua simak sampai dengan selesai, karena nanti akan ada berbagai informasi, entah itu di tengah ataupun di akhir dari slide presentasi ini. Ya, materi kita yang ketiga adalah manajemen stres di tempat kerja. Ini saya susun sendiri. Nah, adapun agenda atau topik pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan 3 ini dengan topik besar manajemen stres di tempat kerja. Outline-nya atau agendanya adalah pertama, Introduction to Stress Management, yakni pengenalan tentang manajemen stres di lingkungan kerja. Kemudian ergonomic furniture and equipment, bagaimana sesuatu peralatan atau perlengkapan itu dikatakan memiliki nilai ergonomis. Kemudian ergonomic layout and environment, tatanan dan lingkungan pekerjaan yang ergonomis. Stress effect atau efek daripada stres, apa saja efeknya nanti akan dijabarkan. Kemudian strategi daripada manajemen stres, strategi apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat mengelola stres kita secara baik. Kemudian keuntungan daripada manajemen stres, jadi dari kemampuan atau ability setiap person dalam manajemen stresnya akan memberikan benefit, entah itu secara individual ataupun organisasi. Kemudian development and implementation of work stress program, pengembangan dan implementasi daripada program pengendalian stres kerja. Kemudian assessment of work stress indicator. Nah, indikator penilaian daripada stres kerja. Jadi ada nanti penilaian daripada stres kerja yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke agenda yang pertama, Introduction to Stress Management, pengenalan tentang manajemen stres. Pertama, stres dikatakan sebagai sebuah hal yang normal dari suatu siklus kehidupan, malah di mana pendapat salah seorang ahli, setiap manusia itu tidak akan terlepas dari yang namanya stres, entah itu stres dalam sisi sosial ataupun stres dalam individualnya. Tapi stres itu dapat dikendalikan, karena stres di sini dikatakan sebagai hal yang normal dalam sebuah kehidupan. Itu guna dan fungsi kita melakukan atau mempelajari mata kuliah ergonomika ini. Yang kedua, stres itu dapat membuat suatu kondisi yang tidak nyaman. Jadi, apabila stres tercipta pada diri seseorang ataupun lingkungan kerja, akan tercipta satu kondisi atau situasi yang tidak nyaman.
Nah, dari situasi dan kondisi yang tidak nyaman ini nanti akan melahirkan efek, entah itu efek negatif ataupun efek positif, tergantung daripada individu atau organisasi itu menyikapinya. Kemudian, stres yang berlebih akan mengganggu psikologi dan fisiologi yang dibutuhkan bagi pekerja. Jadi aspek psikologi ataupun fisiologi. Nah, beda ya aspek psikologi dan fisiologi. Kalau aspek psikologi itu adalah aspek tentang psikis. Dari stres yang dialami seseorang atau lingkungan kerja akan berakibat kepada psikis di kantor atau pribadinya. Sedangkan fisiologi akan berdampak pada bentuk, entah itu person to person, orang dengan orangnya, ataupun fisiologi orang terhadap kantornya. Contoh, kalau seseorang stres dalam artian fisiologi, bisa jadi dia yang biasa berpakaian rapi ke kantor, ataupun dia yang biasa kerja cekatan pada saat membajak sawah, tentu dia akan memberikan ciri fisiologi atau tampak tubuh yang tidak optimal. Artinya dia kerja mulai tidak pada koridornya, malas-malasan seperti itu. Sedangkan aspek fisiologi, dia stresnya dia itu bisa membuat sampai dia berhenti bekerja atau tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Kemudian yang keempat itu pengenalan tentang manajemen stres. Dikatakan bahwasanya ergonomi sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang dapat mereduksi atau mengurangi stres di tempat kerja. Jadi dengan adanya tatanan ergonomika atau ilmu yang mempelajari tentang kenyamanan seseorang, diharapkan dapat mereduksi stres di tempat kerja. Contoh seperti yang pernah saya kemukakan, kalau misalnya sebuah alat, kita katakan hand tractor, digunakan mini hand tractor digunakan pada lahan yang luas. Tentu orangnya tidak akan merasa nyaman, tidak ada sifat atau ciri ergonomika di dalamnya, karena dia akan bekerja lebih lama dalam hal membajak sawah. Seperti itu. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kita gunakan hand tractor yang ukuran normal pada lahan teras ring, dia akan membutuhkan effort lebih pada saat dia menuruni atau menapaki dari teras ke teras sawah tersebut. Nah, kita masuk ke topik yang kedua, ergonomic furniture and equipment. Nah, di sini ada gambar. Ini contoh alat bantu yang di sebelah kanan adalah wadah pupuk atau fertilizer cair yang biru. Kemudian ada alat angkut yang bisa membantu mengangkut pupuk cair tersebut. Apabila tidak ada alat bantu troli yang warna kuning ini, otomatis wadah pupuk cair ini apabila kita isi full akan membutuhkan effort lebih pada saat kita menggeser-gesernya. Nah, kita berpindah ke sebelah kiri. Sebelah kiri ini ada satu siklus di mana dalam siklus ini kita lihat kesinambungan daripada berbagai equipment atau tools atau peralatan yang dapat mensupport blockage ini. Blockage ini artinya area pertaniannya. Seberapa dalam lengas tanah yang harus dilakukan pembajakan oleh si traktor. Kemudian seberapa banyak air yang harus diberikan ke lahan, kemudian seberapa banyak fertilizer, kemudian berapa banyak pupuk yang akan digunakan, kemudian
dalam siklus ini dia dibuat di dalam rumah kaca, sehingga ada exhaust fan yang harus mengatur sirkulasi agar kerja pemberian pupuk kemudian pemberian air itu tepat guna dan tepat sasaran serta tepat dosisnya. Baik. Nah, berikutnya ergonomic layout and equipment. Nah, gimana sih peranan daripada tatanan dan peralatan, ini environment harusnya ya, ergonomic layout and environment. Gimana sih seharusnya tatanan atau layout kerja dan lingkungan pekerjaan mempengaruhi stres, kemudian kenyamanan dan produktivitas. Di sini ada contoh grafik yang akan saya tampilkan, di mana nanti ini grafik line warna biru mewakili tingkat kenyamanan, di mana untuk navigasi atau penggunaan suatu alat tadi yang kita jelaskan sebelumnya itu memiliki nilai mempengaruhi nilai kenyamanan sebesar 3. Kemudian lighting atau penerangan pencahayaan dari sebuah alat itu memberikan nilai pengaruh terhadap kenyamanan sebanyak 3,5. Berikutnya sampai dengan produktivitas. Jadi sisi kenyamanan dari suatu alat berpengaruh lebih besar terhadap produktivitas dibanding noise ya. Ini ada noise ya. Noise itu noise dari suatu alat. Jadi navigasi, lighting, ventilasi, kemudian noise, ini grafiknya terus menaik terhadap kenyamanan suatu pekerjaan, dimana kalau alat itu mudah digunakan, easy to use, easy to navigate, atau bagus dalam hal lightingnya, kemudian dalam ventilasi tempat kerja, sirkulasi udaranya, tapi noise-nya itu atau tingkat kebisingan dari suatu tempat kerja atau alat atau mesin yang ada di dalam tempat kerja itu tidak nyaman bagi pengguna, maka tingkat kenyamanannya akan menurun, sehingga di sini nilai noise yang memiliki peran lebih tinggi dibanding nilai yang lainnya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi reduce stress, navigasi, lighting, ventilasi, dan noise itu memberikan grafik yang menaik dari mulai nilai navigasi terhadap reduce stress itu di angka 1,5 sampai dengan untuk noise itu dalam hal penurunan atau mereduksi tingkat stres dari individu pekerja itu yang paling tinggi adalah di noise. Kemudian dari sisi productivity yang paling tinggi itu navigasinya, easy to use-nya, easy to navigate-nya. Easy to navigate for one equipment atau sebuah alat atau mesin itu akan memberikan impact produktivitas yang sangat tinggi. Nah, kemudian menurun pada hal lighting itu tidak begitu berpengaruh kepada produktivitas. Kemudian sisi sirkulasi udara itu tidak begitu berpengaruh kepada produktivitas. Akan tetapi pada sisi tingkat kebisingan suatu mesin atau alat dan mesin sintan itu akan memberikan pengaruh yang cukup tinggi juga, sebesar 3, kurang lebih 3 di sini. Seperti itu. Selanjutnya stress effect, topik yang ketiga, efek daripada stres. Nah, stress effect ini ada yang memberikan nilai positif. Ini terbalik saya. Ini harusnya nilai negatif. Yang di sebelah kiri ini nanti nilai negatif. Pertama, disruption to work. Adanya penurunan perilaku kerja. Interfere to the work's activity.
aktivitas kerja itu akan cenderung semakin menurun. Kemudian reduce employees productivity, menurunkan produktivitas kerja daripada tiap pekerja atau employee. Kemudian mengurangi keuntungan bagi perusahaan. Jadi ini dia efek negatif dari stres individu ataupun stres di tempat kerja nantinya. Kemudian ini sisi positif, saya terbalik ya, mohon maaf. Yang sebelah kanan adalah yang positif. Itu sisi positif dari stres itu, kalaulah seseorang itu bisa mengambil hikmah dari stres yang dia alami, dia akan mampu meningkatkan motivasi dalam hal bekerja pada dirinya. Kemudian incentive to work hard, artinya dia akan lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja keras gitu. Kemudian kalau yang tadi yang di atas adalah motivasi, ini artinya aplikasinya, applied-nya, bagaimana dia bekerja secara lebih serius, lebih keras. Kemudian stres itu sebagai sebuah pemicu untuk pencapaian yang lebih baik lagi. Harusnya seperti itu kalau setiap person yang mengalami stres dapat mengambil sisi positifnya, bukan malah sisi negatifnya. Kemudian bagaimana stress management strategis atau strategi manajemen stres ini setidaknya bisa kita rangkum. Pertama, dengan cara seseorang atau pekerja tersebut memberikan break time for herself atau himself, memberikan waktu istirahat bagi diri mereka pada saat mereka sudah mulai merasa jenuh terhadap suatu pekerjaan. Misal dalam membajak sawah, apabila pekerja sudah merasa letih, itu jangan terus dipaksa. Apabila kita paksa, dia akan mengalami stres dan pada akhirnya akan menurunkan produktivitas kerja dia, atau pekerjaan yang dia lakukan tidak akan optimal. Akan tetapi berikanlah dia waktu untuk istirahat, sementara waktu, agar dia kembali normal secara psikologinya, sehingga tidak akan memberikan dampak fisiologi terhadap stres yang dialami. Contoh lainnya misalnya di pabrik kelapa sawit, seseorang itu udah mengalami stres akibat pekerjaannya. Kita katakan misalnya pada stasiun klarifikasi, stasiun pemurnian. Nah, dia kan harus memantau tuh tangki-tangki timbun sementara minyak, ada banyak, ada bukan tangki timbun sementara ya, ada tangki, berbagai tangki klarifikasi. Di situ ada continuous settle tank, kemudian ada sand trap tank dan lain-lain sebagainya. Apabila kita terus mempressure, misal kita sebagai seorang pimpinan, kita mempressure pekerja kita atau operator kita untuk tetap terus bekerja, memastikan segala siklusnya itu tetap berjalan dengan sempurna tanpa kita memperhatikan pekerja kita tadi apakah dia sudah lelah atau tidak. Kita kan bisa melihat tuh secara kasat mata sebenarnya kalau kita udah pada level pimpinan, karena kita sudah dibekali ilmu psikologi harusnya itu kalau kita udah berada di level pimpinan. Jadi kita bisa melihat psikologi seseorang itu dari tingkah kerja dia. Oh, ini berarti udah stres, kita kasih dia break time sementara waktu, sehingga dia akan memberikan impact yang optimal bagi pekerjaan dia di stasiun klarifikasi tadi. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah schedule offering. Nah, kalau di pabrik itu jelas penawaran waktu kerjanya. Yang kemarin kalian kerja di atau praktek kerja lapangan di pabrik atau di tempat-tempat kerja yang memiliki shift, itu jelas biasanya
penjadwalannya. Misalnya si A hari ini masuk siang, shift pagi, shift 1, kemudian si B shift malam. Atau kalau yang dia punya 3 shift kerja, itu biasa yang kalau 3 shift kerja itu kerjanya kan per 7 jam, tapi atau 6,5 jam dia masuk sampai dengan Sabtu. Tapi kalau yang namanya di pabrik, itu timbul pertanyaan dong nanti, di pabrik Pak, dia 2 shift Pak. Misal di beberapa pabrik yang pernah saya jalani itu hanya 2 shift, tapi masuk Pak Senin sampai Ahad gitu. Nah, iya, masuk Senin sampai Ahad, tapi tidak semua dijadwal. Gimana cara penjadwalannya? Nah, disitulah peran daripada asisten proses dan asisten bengkel saling bekerja sama dan berkoordinasi. Pada saat nanti hari Ahad biasanya itu maintenance. Kerja biasa Senin tetap sampai dengan Sabtu, 8 jam satu hari, dan itu dijadwal. Yang 8 jam satu hari itu untuk di hari Ahadnya pada saat maintenance dari melalui koordinasi dengan asisten bengkel, hanya beberapa operator di beberapa stasiun yang masuk gitu. Atau pada saat hari-hari biasa juga bisa dibatasin, ada penjadwalan oleh asisten, sehingga kalau kalian yang benar-benar kemarin ikut PKL, kalau bagi yang di ini ya, kebetulan saya punya pengalaman di pabrik kelapa sawit, biasanya kalian akan mendengarkan apel pagi dari si asisten. Nah, asisten itu akan menyampaikan hari ini pekerjaan si A, tupoksinya ini gitu. Dijelaskan sama si asisten, misalnya si A operator stasiun biji. Stasiun biji itu dia pekerjaannya ada A, B, C. Itu si X tadi kita bilang. Kemudian si Y itu kerjanya C, D, E misalnya gitu kan. Jadi jelas pekerjaannya. Jelas pembagian pekerjaannya sehingga dia tidak stres. Dan itu biasa saya dulu selaku asisten, itu saya menjadwalkan berbeda-beda gitu. Misalnya si X hari ini ngerjakan yang ABC tadi, pekan besok dia ngerjakan yang pekerjaan si Y tadi. Seperti itu. Jadi tetap dirotasi mereka yang mengerjakan apa dan berapa lama waktunya. Kemudian counseling service. Jadi perusahaan yang baik atau yang memperhatikan sisi manajemen stres, selain daripada dia harus memperhatikan ergonomika dalam lingkungan kerjanya, dia harus menyediakan jasa konseling apabila pekerja dia memiliki masalah ataupun ada keluhan-keluhan secara psikologis, dia dapat berkonsultasi dengan pusat konseling ini. Contoh misalnya kita di UNAN, itu kita bisa ke pusat karir dan konseling. Kalau dulu di pabrik pada umumnya dia tidak memiliki pusat konseling. Bukan pada umumnya ya, yang saya jalani tidak memiliki pusat konseling. Akan tetapi asistenlah tempat konseling bagi para operator. Misal dia punya permasalahan di rumah, entah itu permasalahan keluarganya, permasalahan tentang pekerjaannya, sampai dengan permasalahan tentang anak dia, itu biasa dikonselingkan dengan si asisten. Karena para operator di pabrik biasa menganggap asisten ini memiliki pengetahuan yang lebih mumpuni dari dia. Meskipun pada saat itu saya belum memiliki anak, dia konsultasi anak itu ke saya gitu. Otomatis saya sebagai pimpinannya, saya harus banyak membaca tentang buku-buku parenting gitu, sehingga saya bisa memberikan solusi-solusi bagaimana dia seharusnya dalam hal mengelola anak misalnya. Kemudian dalam hal misalnya bagaimana agar anaknya itu berprestasi. Kemudian bagaimana kalau dia punya konflik dengan istrinya. Nah, itu kita harus bisa apabila perusahaan tidak memiliki pusat konseling, karena kalian kan ini strata 1 atau sarjana, itu levelnya udah level pimpinan.
minimal level supervisor atau asisten. Jadi kalau kalian bekerja nanti di pabrik, entah itu pabrik kelapa sawit, pabrik karet yang pernah juga saya magang di sana, ya, di pabrik karet tadi, kemudian pabrik teh, tuh mereka rata-rata seperti itu. Ketika kita sudah memiliki pendidikan lebih, mereka menganggap kita itu udah banyak pengetahuannya, sehingga kita tidak menutup kemungkinan harus belajar tentang psikologis manusia, sehingga kita dapat mereduksi stres di dalam lingkungan kerja kita. Kita sebagai pimpinan toh tidak mau kan terjadi stres di dalam lingkungan kerja kita. Kalau terjadi stres di dalam lingkungan kerja kita, otomatis target kita pada hari tersebut hingga nanti akhir bulan tersebut tidak akan tercapai. Saat tidak tercapai itu tentu akan ada teguran dari perusahaan atau pimpinan di atas kita, misal level manager. Apabila kita masih di level asisten, sebelum ke manajer, pasti asisten kepala akan mengkoreksi atau mengevaluasi. Kenapa terjadi seperti ini, Iqbal? Seperti itu, pasti seperti itu. Kalau biasa ada teguran sampai dengan 3 kali, tentu mereka akan memberikan catatan merah bagi saya misalnya, seperti itu. Sehingga untuk mengantisipasi itu saya harus paham psikologi melalui gerak-gerik psikis pekerja-pekerja saya, operator-operator saya pada saat itu. Kemudian dari aspek fisiologi mereka, bagaimana mereka berpenampilan. Biasanya misal hari ini tuh ada tuh beberapa pekerja yang dulu biasanya dia berpenampilan rapi, good looking lah gitu kan. Kemudian ketika dia mempunyai konflik dengan keluarganya, tuh dia tampilannya acak-acakan pada saat datang, sehingga saya mendekati dia gitu. Pas dia saat senggang tidak ada orang, hanya kami berdua face to face berbicara tuh. Sampai dia mengutarakan dan dia curhat tentang keluarganya ke saya. Sehingga saya berikan solusi. Kemudian dia selesaikan melalui solusi-solusi yang saya berikan di keluarganya. Nah, ada juga yang dia tidak selesai sehingga saya harus datang ke rumahnya dan menyelesaikan hal tersebut gitu. Sampai dengan sedemikiannya kalau kita tidak memiliki pusat konseling atau konseling service. Jadi kawan-kawan pada level sarjana harus bisa sampai ke sana harapan saya, sehingga tidak terjadi stres yang berlebih. Nah, di sisi kalian masih mahasiswa ini, kalian harus juga pandai mengelola stres kalian, agar kalian nanti pada saat skripsi tidak hilang-hilang. Banyak tuh orang-orang yang menghilang pada saat skripsian karena dia tidak dapat mengelola stresnya. Seperti itu. Harapan saya setelah mengikuti perkuliahan saya ini, kawan-kawan lebih open minded untuk manajemen stres kawan-kawan gitu. Nah, berikutnya perlu adanya relaxation access atau akses relaksasi. Nah, kalau akses relaksasi ini bisa dibikin seperti family gathering, atau kita selaku pimpinan harus pandai mendekatkan diri kepada bawahan kita, memberikan mereka akses untuk biar relax. Bagaimana mereka relax gitu. Misal kita bikin seperti guyon atau candaan-candaan, cerita-cerita dengan mereka, atau kita kumpulkan mereka, kemudian bikin acara family gathering gitu, acara keluarga, dan di sana tidak ada membahas pekerjaan lagi, sehingga mereka akan relax. Setelah mereka relax, mereka tentu akan memberikan impact yang lebih optimal nanti pada saat mereka bekerja gitu. Kemudian time off, kita memberikan waktu untuk mereka berlibur. Nah, yang bagus itu kita sebagai pimpinan harusnya menanyakan, karena kan beberapa kasus kalau di dulu pada saat kalian PKL itu kalian menanya lebih intens ke pekerja ya, di level pekerja, operator, bukan di level pimpinan seperti supervisor dan asisten. Dari mulai mandor ke bawah lah, mereka kan masih termasuk ke dalam pekerja.
mereka itu butuh waktu berlibur sebenarnya. Dan pimpinan yang baik itu so pasti dia akan menanyakan, apakah kamu udah mengambil hak cutimu gitu. Seharusnya seperti itu kalau yang pimpinan yang baik itu. Jadi berikan mereka waktu untuk berlibur, berikan hak mereka, sehingga nanti mereka akan memberikan eh, apa, efek atau efek yang bagus lah bagi pekerjaan. Mereka akan meningkat produktivitas dari kinerja mereka gitu. Nah, contoh kalau misalnya di lahan sawah, kita berikan mereka jeda. Misal, selain daripada jeda makan siang, pada saat saya dulu penelitian, saya memang misal mereka lagi bekerja nih, kan setelah makan siang, kemudian saya carilah sesuatu yang bisa kami kunyah-kunyah bersama gitu. Kemudian saya bilang, oke Pak, ayo berhentikan dulu, kita nanti lagi ngambil data. Sehingga setelah kita bercengkrama, di situ juga ada relaxation access jadinya di tibanya. Setelah kita berikan time off bagi mereka atau waktu jeda bagi mereka, mereka merasa rileks lagi. Pas saat udah Pak, udah kayaknya udah cukup nih kita kunyah-kunyahnya kata mereka gitu kan. Kita lanjutkan aja lagi Pak. Atau saya yang merekomendasikan melalui pertanyaan Pak, uh, untuk pengambilan data hari ini bisa kita lanjutkan lagi seperti itu kan pada saat penelitian. Nah, mereka dengan senang hati tuh karena kita udah bisa mendekatkan diri kepada mereka secara persuasif, kita bisa bercerita, memberikan relaksasi bagi mereka. Kemudian kalau mereka ada bertanya tentang hal-hal yang bisa kita jawab juga terkait tentang hal di komoditas pertanian, sejauh yang bisa kita jawab ya kita jawab sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Apabila kita tidak tahu, jangan sungkan mengatakan untuk tidak tahu. Mohon maaf saya belum tahu Pak tentang itu, atau mohon maaf Pak, kadang-kadang pada saat di lapangan yang namanya kalau kita sebutkan kita teknologi pertanian, mereka menganggap kita udah tahu semua seluk-beluk tentang pertanian. Padahal kita di bagian teknologinya. Ada yang menanya ke saya tuh, ini apa kira-kira Pak pestisidanya untuk hama seperti ini pada pokok cabai saya katanya misalnya gitu kan. Oh, mohon maaf Pak, saya di bagian teknologi pertanyaannya, kalau untuk itu saya tidak tahu, saya tidak sungkan menjawab untuk seperti itu, tapi akan coba saya diskusikan dengan teman saya. Nah, saya janjikan seperti itu, kemudian saya TikTok tuh dengan teman saya, TikTokan melalui pada saat itu masih via BBM ya. Kemudian saya tanya ke teman-teman saya, kemudian teman-teman saya ada yang jawab, dan jawaban itu coba saya telah ulang dengan jurnal-jurnal yang ada. Nah, baru kita sampaikan ke petani seperti itu. Jadi kita bisa jadi pusat konseling mereka, kita bisa memberikan relaksasi bagi mereka pada saat kita memberikan time off apabila pada saat kita penelitian. Jadi saran saya ketika teman-teman penelitian uh, harus berpandai-pandai, berikanlah mereka time off sehingga mereka akan relax, dan jangan sungkan menjadi pusat konseling mereka. Sejauh yang bisa kawan-kawan uh, jawab tuh kawan-kawan jawab. Meskipun yang tadi kalau di dalam kategori pekerjaan petani itu masuk kepada break time ya, karena dia short time to off gitu, waktu yang singkat untuk berhenti aja gitu. Kalau time off ini lebih kepada mereka dibiarkan untuk tidak bekerja, seperti hak cuti sebenarnya kalau time off ini gitu. Ini siklus yang ini dalam tatanan bertani juga bisa, karena petani itu akan ada fase off-nya, tidak bekerja dulu pada hari itu, kemudian bekerja lagi pada hari yang lainnya seperti itu. Tapi sepanjang kalau misalnya dalam penelitian kita kan udah punya schedule atau punya agenda, kita sampaikan ini loh bang agenda-agendanya, ini loh pak agenda-agendanya, nanti time off bapak di sini sini gitu. Jadi jelas mereka tidak akan melakukan pekerjaan yang lain dengan kegiatan penelitian kita gitu. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya, subtopik berikutnya itu stress management benefit. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan daripada
kalau kita bisa manajemen stres dalam diri kita. Nah, pertama, works activity. Kalau dilihat dari gambar, ini bapak dan ibunya tersenyum pada saat melakukan aktivitas pekerjaan mereka. Sini gambar yang saya kutip itu dari Google. Kemudian ini pertanian jagung, mereka sedang bekerja di situ untuk melihat lahan pertanian jagung mereka. Kemudian benefit dari manajemen stres itu akan meningkatkan produktivitas dan moral. Nah, pada saat seseorang mampu memanage stresnya, produktivitas kerja dia akan meningkat, kemudian moral dia juga akan meningkat. Orang-orang yang tidak dapat mengelola stres mereka, otomatis dia akan memiliki moral yang bobrok gitu. Betapa banyak di kalangan kaula muda saat ini itu moralnya rendah. Sebab daripada moral mereka yang rendah saat ini itu biasanya karena mereka tidak mampu mengelola stres mereka. Nah, kita harus pandai mencari cara atau apa sih yang bisa membuat kita relax. Apa cara kita untuk memanajemen stres? Setiap orang punya hal yang berbeda-beda. Misalnya pada saat dia memberikan kepada dirinya time off ataupun break time, itu akan berbeda-beda. Contoh misalnya di diri saya, ketika saya harus relax, saya pergi ke tepi pantai, melihat pemandangan, kemudian setelah saya relax, saya balik lagi, saya bisa bekerja. Atau pada saat saya misalnya mengerjakan suatu pekerjaan di laptop, saat saya udah jenuh mata saya pergi keluar, saya mandang langit, mandang yang hijau-hijau, sehingga mata saya akan rileks kembali gitu. Kemudian yang berikutnya, keuntungan daripada manajemen stres, absenteeism itu adalah mengurangi absen atau ketidakhadiran kalau dia di lingkungan pekerjaan ataupun di lingkungan perkuliahan. Jadi kadang kalau di rekan-rekan mahasiswa pasti tahu lah, ketika mungkin rekan-rekan sedang stres berat, rekan-rekan mungkin tidurnya jadi larut, entah itu nanti cara untuk mereduksi stresnya dengan main game atau duduk nongkrong dengan teman-teman, sehingga nanti dia akan telat bangun, sehingga telat kuliah. Nah, kalau kita udah bisa memanajemennya, bagaimana kita manajemen stres kita tadi, kita tahu porsi-porsinya, kita tahu waktu untuk mengelolanya, tidak akan ada lagi ketidakhadiran dalam kelas seperti itu. Kemudian health cost, dia akan mereduksi health cost atau biaya kesehatan, karena kalau kita sampai dengan stres berat itu kita harus ke psikiater. So, kalau kita udah stres, kadang kita bisa melakukan pekerjaan tidak optimal, atau kita bisa mengalami kecelakaan pada saat kerja. Pada saat kita mengalami kecelakaan kerja, otomatis akan ada biaya kesehatan yang harus dikeluarkan seperti itu. Makanya larinya ke sana. Dan yang terakhir adalah mental health. Ini tadi yang hampir sama dengan moral, tapi ini kepada aspek mentalitinya, bagaimana dia bersikap dengan dirinya pribadi dan orang lain gitu. Kemudian development and implementation of work stress program. Bagaimana pengembangan dan implementasi daripada program manajemen stres kerja. Nah, bisa dibagi dua. Pertama, secara individual dulu kita jelaskan ya. Secara individual yang bisa dilakukan adalah
move a works reaction, artinya kita berpindah atau berhenti sejenak dari pekerjaan, dari memberikan perpindahan reaksi pekerjaan. Dalam hal ini contohnya mengambil istirahat untuk sejenak, barang sejenak istirahat gitu. Kemudian yang kedua adalah relaxation and meditation. Bisa kita relaksasi dan meditasi, ini untuk diri pribadi ya, dari sisi individualnya. Kemudian kita bisa melakukan workout. Nah, bagi kawan-kawan yang mungkin sering mengalami stres, itu bisa melakukan workout atau olahraga. Workout di sini olahraga ya. Jadi olahraga yang teratur. Orang yang memiliki jadwal olahraga atau pola workout yang bagus itu selain daripada fisiknya bagus, psikisnya juga akan bagus, mentalnya juga akan baik. Kemudian decrease about daily routine. Nah, mengurangi kegiatan-kegiatan rutin yang membosankan. Jadi kita harus kurangin tuh, kan ada kegiatan yang rutin kita lakukan, sehingga kita harus reduksi itu. Kita reduksi sehingga kita dapat meningkatkan produktivitas kerja kita lagi. Kemudian support system from close friend. Jadi kita perlu support system atau orang yang mendukung, sistem yang mendukung dalam hal pekerjaan kita. Dalam hal ini adalah teman dekat kita. Misal kalau dalam hal pekerjaan itu rekan sejawat kita, rekan kantor kita. Kalau kalian di kelas, di kampus, ya rekan sejawat, rekan kuliah kalian. Kemudian kalau di rumah ya mungkin keluarga, ayah dan ibu gitu. Jadi harus ada support system sehingga kita dapat mereduksi stres dalam hal bekerja. Kemudian di sini dia harus ada manajemen waktu. Kapan kita harus istirahat, kapan kita bekerja, berapa lama kita bekerja, pekerjaan X harus dikerjakan berapa lama, pekerjaan Y harus dikerjakan berapa lama, dan lain sebagainya. Kemudian secara organisasi, nah organisasi itu harus menciptakan atau merubah iklim organisasi itu apabila sudah kelihatan stres pada karyawannya. Jadi contoh iklim organisasi itu yang harus, misalnya perubahan iklim organisasi, biasanya yang pekerjaan itu dikerjakan oleh si A boleh dikerjakan ke si B gitu. Jadi ada reshuffle tempat. Kemudian rebuild workplace. Nah, misalnya sudah nampak redup-redup lampu, digantilah lampunya. Kemudian kalau AC, kalau dia yang bekerjanya di AC, ya di bawah di kantor, artinya ada AC. Apabila AC-nya sudah tidak berfungsi dengan optimal, ya perlu servis seperti itu, sehingga pekerjanya tidak stres. Kemudian workload analysis. Nah, analisis beban kerja perlu dianalisis. Misalnya si A, kalau di level manajerial atau pimpinan, ya manajerial lah, di level manajerial ataupun pimpinan yang tadi supervisor, dia akan paham workload dari tiap-tiap pekerjanya, beban kerja dari tiap-tiap pekerja. Misalnya si A ini tidak bisa diberi beban kerja 3 pekerjaan sekaligus, karena dia harus kerjanya satu, tapi kerjanya akan optimal. Kalau dia dikasih banyak, nanti dikerjainya semua dan tiga-tiganya tidak selesai. Ada yang seperti itu, dan itu pimpinan level manajerial atau pimpinan harus paham. Kemudian contoh lainnya, misal misalnya kita katakan di ini ya, di pertanian, lahan pertanian.
Kalau dia beban kerjanya lebih, biasa yang misalnya kita katakan Bapak A bekerjanya 4 jam per hari sebenarnya dalam hal membajak sawah. Cuma karena dia mendapatkan job tambahan, kebutuhan daripada keluarganya meningkat, dia harus mencari pekerjaan tambahan sehingga beban kerjanya itu jadi 6 jam misalnya satu hari itu. Otomatis dia akan mengalami stres dalam pekerjaannya itu, sehingga dia harus pandai memanajemennya, menganalisisnya. Yang ya ini dalam hal organisasi, kalau di pertanyaan itu dirinya sendiri gitu. Kemudian sebagai sebuah organisasi perusahaan, dalam hal ini kita mengkajinya ke perusahaan. Kalau di perusahaan dia harus memfasilitasi area olahraga, tempat sarana olahraga, sarana prasarananya. Kalau organisasi bagi diri sendiri, ya dia harus melakukan workout tadi gitu. Kemudian harus ada manajemen konflik organisasi. Perusahaan itu harus bisa memanajemen konflik apabila terjadi konflik di dalam organisasi, di dalam perusahaan. Ya pasti ada clash sedikit, ya pasti ada di dalam suatu pekerjaan, tetapi bagaimana pimpinan atau manajer mereduksi tadi gitu. Kemudian memfasilitasi program konseling, ini sangat penting karena setiap orang tentu tidak akan nyaman kalau bercerita pada banyak orang gitu, dan dia akan lebih nyaman kepada ahlinya, biasanya psikiater atau apa gitu yang memiliki ilmu psikologi, karena akan ada solusi-solusi yang ditawarkan sehingga dia akan bisa mereduksi stresnya. Kemudian assessment of work stress indicator, penilaian indikator stres dalam pekerjaan. Ada 17 pertanyaan, list pertanyaan tentang subject complaints that can be suffered by workers, tentang setiap individu ya subjektif dalam tentang keluhan pekerja ya, keluhan pekerja, subject complaints, keluhan pekerja yang diderita oleh pekerja. Jadi ada 17 list pertanyaan tentang keluhan pekerja yang diderita oleh pekerja. Ini asesmennya. 17 pertanyaan itu mulai dari tentang sukar tidaknya dia berpikir, kesukaran berpikir, kemudian time of speaking, kemalasan untuk berbicara, kemudian nervous to do something, artinya grogi atau tidak percaya diri untuk melakukan sesuatu, ragu-ragu gitu ya. Kemudian never concentrate on doing anything, tidak pernah konsentrasi dalam melakukan sesuatu. Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini sampai dengan yang dia adalah worried about something, merasa cemas, senantiasa merasa cemas dalam melakukan sesuatu. Pertanyaan-pertanyaan ini dijabarkan dalam bentuk kuesioner dengan 6 kategori penilaian, mulai dari ya sangat sering, ya sering, ya agak sering, kemudian jarang, jarang sekali, dan tidak pernah pada penilaian yang ke-6. Nah nanti semua 17 pertanyaan ini dibikin ringkasannya atau summary-nya dan diuji reliabilitasnya. Uji reliabilitasnya dari nilai-nilai yang didapatkan melalui nilai Alpha Cronbachs seperti itu. Tapi ini tidak perlu kita dalami karena kita kita tidak
ini lebih kepada nanti sisi agroindustrialnya, kita tidak sampai ke sana, cukup mengetahui saja. Kalau rasa saya, dalam hemat saya cukup mengetahui, tapi kalau misalnya nanti teman-teman mau ngarah ke sana penelitiannya, ya tidak masalah memakai 17 pertanyaan ini. Jangan lupa ketika pertanyaan ini nanti sudah dirumuskan dan didapatkan nilainya, direkapitulasi, metode pengujiannya adalah metode pengujian reliabilitas dengan melihat nilai Cronbach's-nya, seperti itu ya. Dan ini sekali lagi saya tekankan, ini kalau mau didalamin, saya hemat pikir saya mengarah kepada agroindustrialnya. Itu kita sudah sampai dengan subtopik yang terakhir. Nah, di sini ada pengumuman yang harus teman-teman cermati bersama. Yang pertama, take your present on the island. Jadi teman-teman dapat mengambil presensi perkuliahan hari ini. Setelah teman-teman mengikuti perkuliahan ini, nanti akan terbuka laman presensinya. Kalau sebelum teman-teman mengikuti ini, teman-teman tidak akan dapat mengambil presensi. Kemudian complete the assignment on the island. Jadi ada tugas yang nanti akan saya submit, dan itu bisa teman-teman akses setelah perkuliahan berlangsung. Nanti silakan diakses kurang lebih di jam 4. Lalu teman-teman nanti submissionnya lihat waktunya, due date-nya kapan, seperti itu ya. Ini ada kata-kata mutiara dari Umar bin Khattab. Do not grieve over what has passed unless it makes your work harder for what is about to come. Jadi jangan pernah sesali apa yang telah berlalu darimu, jika tidak itu membuatmu bekerja lebih keras untuk pencapaianmu di masa mendatang. Seperti itu kurang lebih maknanya. Jadi jangan pernah sesali apa yang telah terjadi di hari-hari yang lampau, jika itu tidak memberikan impact kepadamu untuk bekerja lebih keras dalam hal pencapaianmu di masa mendatang. Nah, terima kasih banyak atas perhatian rekan-rekan semua. Banyak maaf dari saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.